Kak Osela ini siapa gitu ya. Mungkin adik-adik tingkat tadi sempat dengar tadi lulus 2012 gitu ya. Tetapi mungkin di awal bisa memperkenalkan diri mungkin Kak Osela atau layarnya bisa dinyalakan Kak Osela. Loh, oh dari tadi udah saya nyalain. Oh, nggak keluar ya? Iya. Nggak Kalau saya keluar belum atau katanya. di teman-teman mungkin bisa Jadinya nggak dikonfirmasi. bisa melihat wajah aku. Iya. Di saya nggak kelihatan, Mbak. Oke, baik. Oke. Di saya juga belum muncul Kak Osela. Jadi Nggak, mungkin teman-teman katanya penasaran wajahnya nih yang nggak mana kelihatan. ini Kak Osela. Iya, sorry. Belum kelihatan. Aku ulang atau gimana ini? Sebentar ya, dibantuin. Seperti apa mungkin dari mulai berkuliah di Macung ya, karena tadi sudah disinggung alumni Macung lulus tahun 2012 ya tadi kalau nggak salah. Ya. Mungkin bisa menyapa dulu adik-adik tingkat. Kebetulan adik-adik tingkat ini adalah semester 5 yang memang sedang menempuh mata kuliah kewirausahaan 5. Silahkan. Oh, semester 5, oke. Ya. Halo semuanya, walaupun nggak bertemu langsung ya, wajah-wajah mereka kita nggak bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Cuman halo semuanya, salam kenal. Saya Osela, alumni Universitas Macung, saya angkatan tahun 2007. Nah, biasa. Mohon maaf di saya agak putus-putus atau di saya aja ya? Di saya juga Pak. Kuliner. Oke, baik. Oh, gimana ya? Mohon maaf Kak Osela. Nah, ini sekarang sudah lancar, tadi sempat putus-putus gitu. Ini sekarang sudah mulai lancar. Sempat putus-putus. Ya, baik. Sudah lancar. Mungkin bisa diulang. Kita coba. Ya. Oke. Ya. Halo semuanya, salam kenal. Saya Osela, alumni Universitas Macung tahun 2007. Nah, lulusan 2011. Terus saya ini pengusaha di bidang kuliner, konsultan kuliner. Sepertinya terputus ya. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ini koneksi dengan Kak Osela terputus. Iya kayaknya. Gila. Betul Pak. Ini saya cari nggak ada. Iya. Apa ikut bermasalah ya? Semalam kan ada info Facebook, WhatsApp, Instagram sempat trouble ya. Iya. Sampai baru tadi pagi bisa. Kemudian beberapa waktu yang lalu memang beberapa provider mengalami gangguan ya untuk. Iya betul. Ini sudah join lagi Pak. Saya pindah pakai handphone aja, saya give up pakai komputer ini. Maaf. Aduh. Baiklah, ini sudah lebih jelas. Sangat jelas. Iya, mending dari tadi pakai handphone aja lah, nggak usah pakai komputer. Ini komputernya aduh error, mohon maaf. Baik, mohon maaf juga Kak Osela tadi yang informasi yang tadi kurang bisa diterima dengan baik. Kurang bisa diterima baik. Saya dapat yang informasinya salah. Angkatan 2007. Lulus 2011. Ada 2007. Iya benar 2011. Betul. Tadi agak putus-putus Ya, kemudian sekarang sebagai pengusaha kuliner. Pengusaha kuliner. Dan Ya, konsultan gitu ya. Informasi konsultan kuliner. Ya, kuliner. Jadi juga, kalau ada yang tahu Roketo, Tomo Steak and Grill, Roketo Cafe, Kotas Cafe yang ada di Jalan Nangsep, lagi baru itu. Terus itu hasil karya saya sebagai pengelola usaha kuliner. Kemudian sebagai konsultan kuliner saya pernah mengelola WOW Cafe yang ada di Batu. Sekarang udah buka hampir 5-6 cabang kalau nggak salah di Indonesia. Saya awalnya juga pernah buka Rasa Rizal kalau ada yang tahu
Di situ saya buka Rasa Risop pertama kali, usaha pertama saya, sampai buka 12 cabang, terus dan beberapa usaha lainnya lah, seperti itu. Oh, oke, cukup banyak ya. Mungkin teman-teman Cukup yang cukup dari cukup. Malang ya, dari Malang sempat tahu gitu ya, ke Iya. beberapa tempat yang disebutkan oleh Kak Orsela tadi. Nah, Iya. teman-teman beruntung. Nah, ini dah dia pemiliknya, teman-teman, sebagai ownernya yang tadi beberapa tempat seperti yang saya pernah kunjungi Iya, adalah Rukito ya. Kebetulan memang kebetulan begitu. saya ada project dari kampus untuk mewawancari Kak Orsela dan Kak Indra waktu itu ya. Baik, itu ya Iya. teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman dari Malang atau teman-teman dari luar kota ya, sempat kalau semester 5 sempat offline gitu ya. Itu di Malang sempat mengunjungi tempat-tempat tadi yang disebutkan oleh Kak Orsela dan teman-teman sempat berkunjung. Nah, ini sekarang kita berbicara secara langsung dengan ownernya gitu ya, teman-teman. Ya. Baik Kak Orsela, saya masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Setelah lulus tadi ya 2011 ya, kalau tadi saya agak samar-samar mendengar tadi. Benar ya Kak Orsela? Betul. 2011 Kak Orsela lulus, kenapa kok setelah lulus langsung tertarik dengan bisnis? Apakah memang sebelumnya langsung terjun ke bisnis atau selalu sempat misalnya bekerja dulu atau seperti apa? Ya, basicnya saya memang benar-benar pengen bercita-cita sebagai entrepreneur. Cuman pada saat itu keputusan yang saya ambil ya, setelah lulus saya kerja dahulu. Saya kerja di perbankan 1 tahun, habis itu saya resign, terus saya memutuskan untuk membuka usaha, memulai usaha gitu. Gimana? Pertanyaannya Atau kenapa mungkin bisa saya diceritakan gitu prosesnya ketika memulai merintis usaha itu seperti apa awal-awalnya? Ya, gini ya, saya waktu itu berpikir gini, kalau saya bekerja, saya ini adalah orang yang bekerja dalam waktu 8 jam. Tapi kalau saya entrepreneur, saya itu 8 jamnya berkali-kali. Saya bisa membayar beberapa 8 jam gitu loh. Jadi X kali 8 jam, sehingga produktivitas kita itu bisa tergantung kita yang mendesain. Hasil yang kita dapatkan juga tergantung yang akan kita kalikan juga. Jadi aku ngerasa, wow, ketika saya bandingkan saya harus bekerja atau harus berwirausaha, saya of course aku memilih wirausaha gitu loh. Nah, gaji kita sendiri yang menentukan kan. Kamu mau pengen mendapatkan berapa rupiah setiap bulannya kan tergantung usaha kita gitu. Ketika kamu bekerja ngerasa kok saya dapatnya cuma segini-gini aja, waktu itu solusi yang aku pilih adalah memulai untuk entrepreneur gitu kan. Terus takut gagal lah pasti. Karena wah, kalau misalkan aku entrepreneur terus gagal, duit belum dapat, punya dikit aja terus hilang gitu kan juga takut juga gitu. Teman, aku pikir kita masih punya umur yang masih muda pada saat itu. Aku pilih untuk kalau emang aku harus gagal, aku harus cobain gagal semudah-mudahnya. Sedini mungkin aku habiskan jatah gagal aku, kemudian next aku bisa jadi lebih baik. Jadi pada saat itu aku nggak pikir 2-3 kali, aku putuskan untuk pada saat itu aku mulai entrepreneur gitu. Itulah aku tinggalkan. Padahal pada saat itu karir aku juga lumayan posisinya di manajemen trainee ya di perbankan. Jadi kan lumayan bagus juga gitu. Tapi aku memilih untuk ambil risiko gitu. Oke, Gitu. baik. Jadi memang karena merasa kalau bekerja tadi terbatas di waktu kerja yang Betul, disediakan, waktunya betul. kemudian tidak bisa mendapatkan pula untuk penghasilan yang sesuai yang diharapkan gitu ya. Mau berapa? Ya. Oke, baik. Kalau di dalam menjalankan usaha ini Kak Orsela, kan ini tadi disebutkan kalau bidang usahanya adalah usaha kuliner dan Ya. konsultan kuliner gitu ya. Nah, bagaimana dulu awal-awal gitu ya ketika menentukan bisnis yang pernah dijalani, apakah memang langsung fokus ke kuliner atau sebelumnya pernah mencoba bisnis yang Mencoba. lain atau seperti gimana gitu dari Oke. awal-awal dalam menentukan bisnis yang digeluti sekarang? So, pertanyaannya kenapa kuliner ya? Ya, atau mungkin gini, dari semua bisnis yang pernah dijalani, gitu kan sekarang kan Ya. di dalam bisnis kuliner gitu ya. Ya. Bisnis apa yang pernah dijalani? Apa memang dari awal sudah fokus di bisnis kuliner
atau sebelumnya pernah mencoba di luar bisnis kuliner sehingga sekarang, tapi sekarang beralih ke kuliner atau seperti apa? Gini, kalau usaha secara bentuk usaha memang kuliner. Cuman pada waktu saya mulai dari kuliah, bukan dari kuliah sih, saya mulai dari SD itu udah berjualan. Entrepreneur waktu kuliah juga disarankan sudah mulai berjualan juga kan. Pada saat itu aku juga udah jualan risoles. Aku bangun jam 3 pagi, aku bikin risoles, jam 8 pagi aku bawa ke kampus, aku jual di kampus pada saat aku kuliah. Pada saat SMA aku juga udah apa aja yang bisa dijual lah pada saat itu. Memang apa ya, jiwa aku tuh memang jiwa gimana ya, apa yang bisa dijual, jual gitu loh ya, gitu. Terus kalau misalkan usaha, kenapa aku pilih kuliner, karena memang aku suka, di kuliner ini karena banyak faktornya dan, apa ya, kebetulan aku di keluarga kuliner juga, jadi aku merasa sangat mengenal dunia kuliner, sehingga aku memilih dunia kuliner. Asik loh dunia kuliner itu, cuman risikonya berat badan naik terus ya, gitu. Oke, baik. Memang dari awalnya tadi ya, dari sekolah sudah jualan gitu ya. Memang sudah Jualan, apa aja bisa senang jual. jualan ya. Dari prinsip bisnis memang kan jual beli ya, bisnis jual beli. Dari Iya, situ Kak Osela sudah mulai dari dini memang jualan dari SMA sampai ke kuliah. Kemudian iya. memang awalnya dari resource ini ya. Kalau resource ini memang Risoles, suka asal atau risol. ya itu memang suka atau gimana Kak? Pada saat itu tuh tahun berapa ya, 2010-an, itu aku bikin risoles, karena pada saat itu harus bikin produk buat dijual di kampus gitu Oh, kan. Terus habis itu aku pilih risoles. Nah, pada saat itu aku biasa risoles mayo gitu kan. Cuman aku berpikir aku harus inovatif gitu. Apa pada saat itu aku harus memberikan nilai unik pada produk gitu kan. Akhirnya ngerti nggak sih, waktu itu di MOG itu ada Crips kalau nggak salah. Crips oke. yang leker Leker tipis. sih. Nah, itu tuh ada isinya macam-macam. Ada isi tuna, ada isi macam-macam. Terus aku berpikir kalau ini isian ini aku taruh ke dalam risol, mungkin rasanya enak. Karena prinsipnya kan hampir sama. Aku olah, kemudian aku punya dengan 8 varian rasa dengan inovasinya itu tuna melt, pizzeria, meat lovers dan lain sebagainya. Dan yes, itu keterima. Wow, saya waktu itu eh, dari satu rasa risol berubah jadi 12 rasa risol dalam waktu 2 tahun kalau nggak salah. Berarti resource ini memang awalnya dari tugas di mata kuliah di kuliah ya, waktu kuliah? Ya, iya, betul. Oke, Awalnya diusulkan di dari awalnya dari situ. praktek-praktek itu, terus kemudian kok punya punya peluang ya, aku lanjutin, aku lulus, aku buka itu, coba, dan ternyata kemudian mendapatkan, ya gitulah, kelancaran rezeki Oke. kali ya. Oke, baik, sangat menginspirasi tadi ya dari produk resource tadi dilakukan inovasi Ya, dalam 2 tahun bisa muncul 12 rasa tadi ya oleh Kak Osela. Nah, Kak Osela sebagai informasi di Kewirausahaan 5 di Universitas Pajuk sekarang ini, itu kan memang nanti diharapkan teman-teman ini bisa membuat suatu rancangan usaha atau bisnis plan gitu ya, yang baik setelah iya. di perkuliahan ini gitu ya. Nah, Mhm, menurut Kak Osela gitu ya, mhm. proposal bisnis yang baik itu sebaiknya seperti apa, Osela? Kalau berdasarkan dari apa yang sudah dijalankan selama ini gitu ya. Gini ya, apa ya, saya ini histori saya tuh panjang banget. Saya mulai usaha kuliner dari 2012. Kalau aku ceritain kadang, pertemuan ini tuh juga nggak akan cukup. Singkat kata tuh begini, aku buka usaha, dari satu rasa risol terus saya memberanikan sampai kita buka 12 risol dan sekarang 12 risol itu tutup. Ya, Oh. tutup. Jadi jangan lihat Osella itu sukses aja gitu loh. Osella juga gagal, yang gagal total juga pernah gitu kan. 12 hasil tutup dan sekarang Risoles itu menjadi usaha yang mensuplai frozen food dari snack para kafe gitu. Jadi sometimes kalau misalkan mau makan risol di kafe apa gitu, bisa jadi itu salah satu kafenya kita supply gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus habis itu aku buka apa namanya, pernah buka Rasa Tea. Mama
Mak Cipaf, terus habis itu warung WOW, terus sate tugu aku pernah buka dan banyak hal. Nah, gagal sukses itu menjadi portofolio pengalaman historik kita gitu loh. Nah, itu yang paling penting dalam suatu proposal itu adalah pengalaman kita. Sebagus apapun proposal kamu, kalau kamu yang menawarkan belum punya pengalaman, jujur sorry, itu nggak akan dilihat menurut saya. Serius ini, orang sekarang lihatnya who you are gitu loh. Siapa kamu, apa pengalaman kamu, itu yang paling penting. Kalau dia udah trust ke karakter, kamu ngomong nggak usah pakai proposal, itu bisa dipercaya. Tentu lebih baik pakai proposal pasti. Cuman basically itu dia, kita harus cari pengalaman sedini mungkin, sebanyak mungkin gitu loh. Itu yang membedakan kita berbeda. Macung mengajarkan aku pada saat aku kuliah, suruh cari sertifikat sebanyak-banyaknya untuk menambah poin. Dan itu benar, tolong dilakuin. Itu yang membuat aku memberikan pengalaman lebih gitu loh. Gitu. Jadi untuk bikin proposal yang baik gimana? Kamu bikin portofolio diri dulu yang baik gitu loh. Pernah pengalaman tuh sebanyak-banyaknya dalam hal apapun gitu. Dan kalau bisa pengalaman yang berhubungan dengan proposal yang kamu tawarkan. Jadi intinya adalah kalau mau membuat proposal yang baik, ya itu dulu, asah diri dulu. Kalau kamu udah berani, aku yakin chemistry antara kamu dan investor tuh akan terbentuk gitu loh. Tapi kalau kamu cuma mengajukan hitam di atas putih kepada investor sebagus apapun itu cover dari emas sekalipun, kalau kita nggak kenal kamu siapa, itu kayaknya agak susah gitu loh. Jadi buat teman-teman, ya sedini mungkin perbanyak pengalaman dalam hal apapun. Baik, terima kasih tipsnya gitu ya Kak Osela. Jadi memang teman-teman diharapkan tadi kalau berdasarkan pengalaman yang dialami Kak Osela kan bagaimana kita membangun atau membentuk ya portofolio diri yang baik gitu ya sebelum-sebelumnya itu juga penting untuk menentukan kepercayaan orang terhadap kita. Iya, gitu ya. Dan itu nomor 1 sekarang. Oke, baik itu ya. Citra diri. Tuh. Oke, baik. Selanjutnya ini Kak Osela gitu ya. Kalau tadi berarti itu tadi juga termasuk sudah tips proposal bisnis kita supaya di ACC di investor memang bagaimana juga kita bisa membangun suatu portofolio yang baik gitu ya sehingga kita bisa dipercaya. Kalau misalnya belum ya dari dini gitu ya. Kalau misalnya dalam perkuliahan seperti sekarang ini gitu ya. Selain tadi mengikuti atau mengumpulkan poin, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan ya Kak Osela? Untuk adik-adik tingkat yang sekarang sudah semester 5 gitu ya, masih memiliki beberapa waktu lagi untuk berkuliah sebelum benar-benar nanti terjun ke masyarakat. Iya, sebenarnya kalau selama kuliah nggak ada yang membatasi kamu kuliah itu terbatas dalam mencari pengalaman. Nggak ada. Apapun bisa kamu lakukan walaupun kamu masih masa kuliah. Kamu kuliah sambil usaha juga bisa. Usaha sekarang nggak ada toko, usaha sekarang semuanya serba online, kuliah aja online gitu loh. Jadi kalau memang kamu punya feeling sebagai entrepreneur, cita-cita, mimpi menjadi entrepreneur, ya udah just do it gitu loh. Dan itu jadi pengalaman. Nanti walaupun pengalaman itu gagal itu menjadi nilai lebih loh. Jadi gini, saya pernah tender atau persaingan konsultan, saya pernah gagal dan yang B itu enggak pernah gagal, tapi saya yang diterima karena saya pernah gagal. Karena mereka berpikir bahwa orang yang pernah gagal akan lebih hati-hati, perhaps gitu kan. Jadi gagal itu juga prestasi loh, gitu loh. Enggak semua orang itu gagal bangkit lagi gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ketika kalian kuliah, semuanya dicoba. Aku kepingin deh mau buka, sekarang lagi tren bubble tea, aku usaha bubble tea. Even itu gagal bertahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, just do it. Itu jadi portofolio. Apapun itu yang pernah kamu lakukan ditulis, diceritakan. Itu real gitu loh. Terus habis itu kalau misalkan kalau ada
peluang-peluang, kadang ada acara apa yang memberikan kamu nilai lebih, ikut join seminar apa. Saya pada saat itu paling agresif kalau ketemu seminar, mau di Surabaya, mau di mana, saya yang paling angkat tangan awal sendiri gitu. Karena itu selain saya pulang dapat sertifikat, saya juga dapat ilmu, dapat network, dapat pengalaman juga. Jadilah orang yang sangat haus terhadap informasi, gitu loh. Intinya seperti itu, dan tidak ada batasan lah. Kalau semasa kuliah ini apa ya yang bisa saya lakukan? Bisa, segalanya bisa. Saya banyak ketemu pengusaha walaupun dia masih kuliah. Saya pada saat itu merasa tua dan merasa terlambat. Kok nggak dari dulu ya saya memulai itu ya, gitu. Oke, baik. Jadi segera dimulai. Jadi pengalaman Betul. apapun itu akan membantu kita ya untuk di masa yang Ya, akan datang gitu ya. ya betul. Baik, kalau misalnya tadi itu pengalaman karena gagal berhasil. Kalau misalnya pengalaman gagal ada nggak? Kak Osellan, misalnya ketika dalam proses tendernya sharing pengalaman Gagal. gagalnya ini gitu ya, Ya, gagalnya gitu. betul. Kan ada tuh pertanyaan yang dikirim kan. Pernah Ya, gagal nggak sih ya. gitu kan? Ya, kebetulan kalau gagal, aku bilang ya pasti pernah lah gitu. Cuman menurut aku gagal itu kenapa saya gagal karena mungkin apa yang saya tawarkan skalanya tidak sama dengan apa yang investor bayangkan gitu loh. Jadi gini nih, investor yang aku tawarkan siapnya 100 jutaan, sedangkan yang saya tawarkan 1 M. Nggak akan ketemu gitu loh, jadi nggak match. Jadi ketika kita mau menawarkan sesuatu, ukur dulu tuh investornya mampunya memberikan kita berapa. Jangan jangan setinggi-tingginya gitu loh, malah nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, waktu di awal saya berpikirnya, ya ntar kan pasti dinego gitu kan. Ternyata tidak. Ya kalau dinego, ternyata kalau misalnya langsung gagal gitu kan bisa. Jadi kita mesti mix and match gitu loh. Oh, skala investor ini dengan jadi kita bisa mengaudit investor kita, calon investor kita. Kebetulan investor saya itu selalu perorangan gitu. Jadi selalu perorangan itu saya ukur. Oh, dia seperti ini, rumahnya di sini, terus dia bekerja di sini. Saya kira-kira mungkin untuk investasi buka usaha mungkin skalanya dia segini. Nah, harus diaudit dulu, diukur dulu investor itu mampunya untuk skala usaha seukuran apa gitu. Terus kita tawarkan gitu. Jadi bukan gagal sih, kebetulan aja nggak match gitu. Oke. Jadi kita juga nggak hanya langsung menentukan kebutuhan kita ya, kita juga harus Ya, atur strategi juga ya, berarti di sana iya, juga cari iya. informasi gitu ya. Kemungkinan kita bisa dinilai seberapa kemampuan dari investor seberapa gitu ya. Ya, kita dinilai, kita juga menilai gitu loh. Baik, nah biasanya ketika misalnya ini kendala klasik ya, ketika kita memulai suatu usaha kan memang kendalanya nggak ada modal gitu ya dari sisi investasi gitu ya. Nah, kecenderungan memang kalau dari perbankan, misalnya koperasi itu kan mereka maunya ya juga yang sudah jelas, kemudian secara informasi keuangannya juga sudah jelas, gitu ya, secara bisnis sudah berjalan, gitu ya. Nah, kalau Ya, misalnya dari Kak Osela sendiri, gitu ya, misalnya kalau dari tips ini dalam pencarian sumber pendanaan modal, permodalan bagi kita, misalnya sebagai mahasiswa baru, saya terbatas nih Pak, atau Kak untuk permodalannya mungkin ada apa ya? Suatu ide, tips ya, ide saran, gitu ya, saran. saran untuk misalnya permasalahan ini seperti apa gitu? Jadi gini, emang lagi startup, investor lagi banyak, gini-gini, kita nggak harus duit sendiri dan lain sebagainya, ya. Itu memang benar. Jadi kalau kita nggak punya duit, apa yang harus kita lakukan? Kita masih punya otak dan tenaga kita gitu loh. Itu yang lebih mahal daripada duit. Kamu kalau misalkan aku pengen entrepreneur, tapi aku nggak punya modal, ya udah, kamu nggak bisa langsung jadi entrepreneur. Kamu harus kerja dulu, investasikan tenaga dan otakmu kepada perusahaan. Nah, dari situ kamu menciptakan portofolio kan. Ketika kamu sudah punya portofolio, pernah bekerja di A, B, C, dan membuat kamu ingin membuat suatu usaha dengan proposal, itu lebih baik dan itu bisa melalui bank atau apapun. Basically, yang menjadi modal kamu adalah kembali lagi ada portofolio kamu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang nggak punya modal, mereka pasti punya modal, cuman nggak tahu aja dia punya apa gitu loh. Jadi
kamu investasikan waktu, tenaga, otak kamu, ilmu kamu semuanya kepada perusahaan dulu, cari sebagai pengalaman dan portofolio kembali. Setelah itu jadi modal yang lebih mahal daripada duit. Jadi gini, kalau misalkan kamu lulusan McD gitu kan, kamu pernah kerja di McDonald gitu kan, kamu sebagai manajer region gitu kan, terus kamu buka nih, saya pernah bekerja sebagai manajer McDonald pimpinan Jawa Timur, kemudian saya mau buka nih kafe. Kira-kira perbankan mau approve nggak? Approve pasti, dengan pengalaman kamu gitu loh. Tapi kalau saya baru lulus fresh graduate, terus kemudian mau buka kafe, bank mau approve nggak? Enggak, gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya, saya nggak punya modal. Kalau memang nggak punya modal itu artinya gini, dia nggak punya pengalaman, dia nggak bisa dia nggak punya keahlian, terus dia juga nggak punya dana. Nah itu baru nggak punya modal. Kita semua pasti punya modal gitu loh. Cuman urutannya aja berbeda gitu. Oke. Baik, kalau misalnya dikaitkan dari itu ya, dari bagaimana kita merintis perjuangannya itu yang terberat untuk bisa mewujudkan itu apa ya? Dari Kak Osela mungkin yang bisa diceritakan ke adik-adik tingkat Kalau ini. yang paling berat itu apa ya? Menurutku tuh ayo dimulai gitu loh. Siap gagal menurut saya. Saya pada saat itu tuh gini, aku mulai usaha itu dengan tabunganku dari kerja di bank, terus habis itu aku buka kafe pada saat itu. Pada saat itu terkumpul berapa ya, skalanya tuh cuman nggak sampai 50 juta untuk suatu modal gitu kan. Cuman pada saat itu karena aku pernah kerja di bank, saya punya beberapa kartu kredit. Nah, aku kumpulin itu menjadikan satu modal, terus aku bikin usaha. Tapi pada saat itu aku udah total tuh A, B, C, D, E, aku hitung semuanya modal maksimal katakanlah 50 juta. Dan aku udah siap, kalau 50 juta gagal ini aku anggap aku tuh S2 di entrepreneur yang nilai biaya kuliahnya itu 50 juta. Kalau gagal ya udah, tapi at least aku punya pengalaman. Hanya gitu tuh, terus cari duit lagi. Habis itu usaha lagi. Coba gitu terus sampai akhirnya ketemu yang cocok gitu loh, ketemu yang sukses gitu. Mikirnya tuh nggak usah ribet-ribet, entar kalau duitnya hilang gimana, entar kalau gini gimana. Hilang cari lagi, kita masih punya waktu gitu pada saat itu gitu. Jangan takut apapun kalau masih muda mah. Kalau tua iya. Kalau tua takut lah gitu. Kalau masih muda jangan takut apapun. Muda takut, tua apalagi gitu loh. Seperti yang dikatakan di awal berarti ya, habiskan jatah gagalmu di masa muda ini gitu ya. Yes, anggap tua aja itu sudah biaya-biaya sekolah gitu loh. Gitu. Baik itu ya Mahal teman-teman. pengalaman itu. Ayo dimulai, siap Mulai gitu gagal loh. gitu ya. Iya, Jadi siap gagal. pengalaman Gagal itu jangan trauma. Gagal ya, tuh jangan trauma. Kalau gagal, dievaluasi apa yang bikin gagal, cari usaha lagi, yang gagal diperbaikin gitu. Semua orang pasti gagal. oke, pengalaman gagal itu juga suatu pengalaman yang bisa berharga di masa yang akan datang berarti ya. Yes, of Ya. course. Aku bersyukur saya pernah gagal. Karena dari gagal itu jadi saya yang sekarang. Itu benar, gitu loh. Baik. Kak Osela, kalau misalnya saya buka untuk pertanyaan dari adik-adik ke Kak Osela, bisa sebelum nanti tips dari Kak Osela terakhir gitu ya. Mungkin dari teman-teman ya, dari diskusi yang tadi ya sudah sempat saya buka gitu ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan secara langsung ke Kak Osela atau dari Bapak Ibu dosen. Di sini ada Pak Sahala, kemudian ada halo Pak Sahala. kemudian ada yang baru juga Bu, seperti saya, Kak Osela, seperti saya ada Bu Santi. Bu Santi, mungkin menyapa juga Bu Kak Osela. Ada juga Bu Rina. Iya. Halo. Oke. Pak Felix tadi angkat tangan, Pak Felix. Angkat tangan, silakan Pak Felix. Iya, baik Osela. Selamat siang Osela. Halo Pak. Iya, terima kasih untuk kesempatan Osela hadir. Osela, ini saya mau mengingat pengalaman waktu Osela diundang, kalau nggak salah itu di acara mahasiswa baru ya, waktu itu ngasih motivasi ke orang tua. Setelah itu kan Osela dengan saya, dengan narasumber dari PJM ya, waktu itu Pak siapa saya lupa, kita makan siang di Pak Edi. Pak Edi, betul. Waktu itu saya kaget Pak Oki. Jadi Osela dengan Pak Edi ini kan baru ketemu waktu itu. Nah, ketika makan siang itu sudah deal-dealan bisnis gitu. Iya, gitu ya. Saya tuh heran berpikir,
kenapa ya kok ini sudah klop untuk join dan seterusnya. Nah, ini saya bermimpi Secepat itu gitu ya. secepat itukah begitu ya. Iya, Jadi iya, iya. bagaimana sih membangun semangat entrepreneur itu? Saya melihat ada di diri Osela waktu itu. Jadi ketika ada peluang langsung segera begitulah. Itu kan Ya, itu sepenglihatan saya lah. Dari Osela sendiri iya. gimana? Osela mungkin bisa ceritakan. Ya, gini, mungkin yang kok bisa menjalin hubungan dengan orang baru, bisnis kok bisa secepat itu dengan orang asing atau Betul, begitu ya? betul, betul. Itu gini, basically Iya. basically kita semua itu punya magnet dalam diri kita sendiri dan dia akan berdekatan dengan orang yang sama, begitu Pak. Ya, Pak Felix masih join, Masih. masih mendengar? Oh masih ya. Jelas. Oh gitu. Nah, jadi begitu. Ketika Pak Edi berpikirnya juga duit, saya berpikirnya duit. Nah, kita berpikir sinergi gitu loh. Iya. Sebenarnya seperti itu. Ketika orang kritis ketemu orang kritis, ketemunya peluang gitu loh. Ketika melihat, jadi awalnya kita cuma ngobrol. Oh, bisa saya juga berpikir begini. Referensi dia sama dengan referensi saya, ide dia klop dengan ide saya, ketemu. Hanya seperti itu aja gitu loh. Intinya adalah jadi orang yang kritis, Pak. Melihat peluang itu di segala hal di dekat kita itu semuanya banyak peluang di sekitar kita. Tinggal kita itu mau peka nggak, mau kritis nggak gitu loh. Ketika kita jadi semua kalau kita itu kritis melihat peluang bisnis dan kita tuh hampir setiap detiknya berpikir bisnis, ketika kita ngobrol itu nggak sempat menggibah, nggak sempat menggosip apa yang lagi tren di artis sekarang atau yang selebgram sekarang, nggak sempat, langsung berpikirnya tuh Pak apa nih yang kita mesti bikin apa nih Pak ini ya yang lagi tren ini bisnis apa ini, jadi langsung begitu Pak ngobrolnya. Saya ngobrol berdekatan di pesawat dengan penumpang lain, Bapak kerja di mana, mau kemana, oh gitu, oh jadi gitu ya, ketemunya ujung-ujungnya juga Joinan. peluang bisnis juga, gitu, iya. Iya. Gitu, jadi cukup jadi diri sendiri aja gitu. Oke. Kritis ya clue-nya, intinya kalian semua teman-teman kalau misalkan peluang itu ada kok kalau kita mau membuka diri. Networking yang seluas-luasnya siapapun itu menjadi lompatan usaha kita di hal apapun. Contoh nih, saya cuman ngobrol, cuman dari pembeli aja loh Pak. Oh saya punya saudara kebetulan saudara saya punya lokasi bagus di sini. Buka usaha sama saya. Jadi gitu aja Pak, gitu loh. Iya. Ya Oh, gitulah. luar biasa gitu ya. Jadi dengan Seru, siapapun iya. pokoknya terbuka begitu. Terbuka, siapapun pasti punya manfaat, siapapun pasti orang jelek sekalipun, kalau kita kritis, oh jadi saya nggak boleh nih seperti itu, nanti kalau saya seperti itu jadi seperti ini. Kalau kita selalu mengambil hikmah dalam setiap hal, jadi kritis, semuanya jadi value, semuanya jadi manfaat. Oke. Baik. Terakhir, Osela. Saya pengen nih adik-adik tahu nih salah satu bisnis Osela yang di Malang, sehingga ketika adik-adik mungkin pas lewat, oh ini yang diceritakan Osela, yang bisnis ini, oh prosesnya dari ini. Nah, saya pengen Osela berbagi satu tempat aja dari sekian banyak tempat yang dibangun oleh Osela, bisnis Osela, diceritakan ke mahasiswa. Siapa tahu ketika lewat di depannya bisa mampir, mungkin bisa, oh yang diceritakan kayak gini ya, konkretnya dilihat. Nah, salah satu saja, entah Rokito, entah yang lain yang ada di Malang, sehingga adik-adik bisa mampir, bisa lihat dari ceritanya Osela. Oke. Saya menceritakan usahanya atau menceritakan usahanya dengan prosesnya, usaha dan prosesnya. Oh, usaha dan prosesnya. Apa ya? Seru semua sih, Pak. Seru semuanya punya cerita yang paling unik. Ini yang terbaru yang di dekatnya Dieng itu juga ya? Oh ya, yang Kotas. Mungkin bisa itu di yang Langsep. Terbaru. Bisa, yang boleh. Terbaru, ya. Prosesnya saya ini jarang sekali menawarkan proposal usaha, itu jarang. Kebetulan investor datang langsung. Makanya itu yang saya bisa ceritakan dari pengalaman saya adalah, please teman-teman jangan yang jadi orang yang menawarkan. Bangun diri dulu.
orang itu kalau melihat kamu siapa kamu, mereka datang kok, datang semuanya gitu loh. Bahkan saya memfilter Pak, memfilter investor. Nggak semua investor saya ambil gitu. Sampai di karena apa ya apa ya, nggak semua investor itu satu pemikiran dengan kita. Kita harus cocok sama investor gitu. Nah, investor saya ini gambling banget. Bapak masih ingat saya dulu rumahnya di Jalan Raya Tidak 27, Ayam Bakar Bu Mami. Iya, iya, betul. Kiri Nah, jalan dari bawah. dari bawah kiri jalan, betul. Ya. Nah, sebelah kirinya tetangga saya itu punya tetangga saya itulah ya itu. Tapi waktu bertetangga saya itu cuman kenal sama beliau itu cuman sebagai karena saya harus usaha, tanda tangan depan, belakang, kiri, kanan gitu loh Pak. Betul, Masih betul. ingat Izin ya. HO itu loh ya. HO. Nah, saya izin tanda tangan. Tapi saya nggak kenal sebenarnya dia siapa. Udah sampai di situ terus one day saya tiba-tiba ada telepon. Mereka tahu telepon saya dari Instagram. Terus habis itu yang punya Roketo ya gitu. Dia mau buka Roketo Pak sebenarnya. Tapi saya lihat di Malang ini untuk ada banyak usaha dengan nama yang sama agak susah. Mereka satu rame, satunya yang cabang pertama akan turun. Betul. Gitu loh. Jadi pada saat itu dia pengen buka Roketo, terus saya sarankan kalau Roketo nggak bisa Ibu, Roketo harus di luar kota. Saya bilang gitu. Kalau misalkan mau, saya desainkan usaha yang lain gitu kan. Saya ngobrol sama Pak, seperti yang terjadi sama Pak Edi. Begitu saya ngobrol bahkan lewat telepon, dia ketemu wajah aja nggak pernah. Gitu. Ngobrol-ngobrol gini, oke deal kita ketemu aja langsung gitu. Langsung deal, ketemu, terus kenal rumahnya di mana. Ternyata tetangga saya waktu itu Pak. Tetangga saya waktu di Tidar itu dia Jalan itu. Tidar itu. Bahkan dia berpikir, jadi kamu udah ngerasa kayak chemistry-nya langsung kebentuk ya udah wes kamu bikinnya berapa oke langsung deal. Nah, saya ngerasa apa ya? Proses kepercayaan orang terbangun itu dari cara berkomunikasi kita. Itu beneran Pak. Jadi cara berkomunikasi kita bisa apa yang dia ragukan kita bisa menjawab. Karena nggak semua orang suka membaca proposal Pak. Orang, jadi macam-macam kan. Ada orang bahkan orang kaya itu nggak yang hitam putih ini cuma formalitas saja yang penting orangnya gitu loh Pak. Gitu loh. Jadi aku benar-benar kembali lagi ke teman-teman, bangun diri kamu. Ya, portofolio kamu yang membangun kita itu kita nggak bisa make up loh Pak. Kita dandan nih seolah-olah kita berpengalaman, nggak bisa. Bahkan saya pada saat itu ketemu orang biasa saya itu kan orangnya nggak suka dandan ya Pak ya, pakai kaos, pakai jeans, pakai sepatu, cuman gitu doang. Terus orang bisa percaya gitu loh, karena yang mereka percaya itu bukan pakaiannya kita, tapi komunikasi kita, apa yang kita sampaikan, begitu loh. Dia langsung percaya, langsung deal, bahkan kita prosesnya itu suka lompat-lompat, udah kafe buka baru ke notaris perjanjian. Jadi kadang apa ya, kayak saya merasa dimudahkan. Mungkin ini dikasih kemudahan dari yang di atas. Cuman ya itu tadi, menurut saya kalau dari cerita saya, apa yang membuat saya begini, ternyata dari pengalaman sukses dan gagal saya yang sudah banyak. Total saya itu hampir 24 usaha yang pernah saya buka, Pak. Jadi karena saya pernah buka banyak usaha itu, jadi ngobrol apapun, ngobrol gagal saya nyambung, ngobrol sukses saya nyambung, ngobrol usaha kecil saya nyambung, ngobrol usaha besar saya nyambung, gitu loh. Jadi mereka ngerasa, wah bisa dipercaya ini, gitu loh. Jadi gitu, deal, semuanya investor saya percaya saya 1000%. Apa kata saya, Pak? Jadi gitu, saya maunya model Swedish, dia oke. Saya mau model Japanese, dia oke. Apa kata saya gitu, kayak terhipnotis gitu loh Pak. Iya. Ikut aja gitu ya. Ikut. Ya itu tadi, kalau sudah trust sama orang, udah kita pegang, kita menjadi drivernya gitu loh. Iya. Satu lagi sih yang menurut aku ini baru aku aku ngerasa ada perubahan gitu. Kalau kita ngomongin take and give sekarang itu udah nggak zaman take and give tapi give and take. Jadi kita give dulu bikin dia percaya, baru kita take. Itu sih kalau menurutku ada perubahan dalam pemikiran. Gitu sih. Iya, oke Osela dari saya cukup. Terima kasih Pak Uki
Ya, selamat ya Ya, untuk yang di maaf Langsep kalau itu. waktunya nggak banyak karena keterabatannya nggak penting. Sorry. Next teman-teman, kalau Heeh, misalkan mau ngobrol, mau heeh, tanya-tanya, bisa lewat heeh, handphone bisa. heeh, Kalau mau heeh. nomor telepon boleh. Iya, nanti Aku mohon izin sharingin. saya share Iya, kalau ada yang tanya ya. sharing. Iya, Oke. tapi jangan lupa bilang macung Heeh. ya. Kalau nggak ada macung, sorry gitu. Nggak ada macung, nggak Ya. dilayani sama Kak Jadi Osela. iya betul. Harus Iya, ada iya. macungnya. Mau Iya. sharing-sharing, mau ngobrol gitu. Heeh, heeh. Cuman saya jarang ada di lokasi. Iya, Iya, saya iya. lagi mau buka satu kafe lagi next year ya, 6 bulan lagi ntar ada satu kafe lagi di Di Malang deket-deket ya? kita nih. Di Ya, Malang. Malang. Wah, Saya mantap. pengen di luar Malang sih, Pak, tapi investor ini kenapa sih adanya lokasi di Malang-Malang aja gitu. Kalau teman-teman papanya mau buka usaha kuliner lebih tepatnya, bisa sama saya ya. Itu bisa teman-teman itu ya, kalau misalnya bidangnya sama kuliner gitu ya, diberikan Ya. penawaran oleh Kak Osela, mungkin bisa bekerja sama di sana gitu ya. Kak Ya, Osela sebagai kalau konsultannya. yang case-nya WOW itu, jadi papahnya itu pengen bukain usaha untuk anaknya. Anaknya habis kuliah di luar negeri. Pulang pulang nggak ada kegiatan. Terus tolong bikinin usaha buat anak saya ini gitu. Ya udah saya bikinin, saya desain, saya edukasi ke anaknya, kemudian karena anaknya juga punya modal pengetahuan yang luar biasa, jadi tinggal diarahin sedikit jadi gitu loh. Dia sekarang udah buka berapa cabang ya? 5 cabang, salah satunya di Jakarta, kapasitasnya 600 orang. Wah, sukses dia. Dan saya ini ketika merancangkan usaha, saya hanya membuka dan melahirkan usaha. Kepemilikan usaha 100% milik investor. Saya nol. Saya hanya melahirkan usaha aja gitu loh. Jadi nggak yang dia tambah sukses terus dia harus bagi hasil sama saya enggak gitu. Karena dia sukses karena dirinya sendiri. Saya cuma hanya membantu di awal gitu. Jadi banyak kok case-case nggak harus investor yang berdampingan dengan kita gitu, nggak bisa gitu. Oke, baik Kak Osela. Ini masih ada sedikit waktu. Mungkin Boleh. saya beri kesempatan buat adik-adik atau Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke Kak Osela, apakah ada teman-teman? Tadi Bu Santi mau angkat tangan. Apa jadi Bu? Bu Santi ini tetangga Roketo ini ya. Rumahnya dekat Roketo ini ya. Oh iya. Ini Bu Halo. Santi. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Iya, akhirnya baru ketemu. Sudah sempat mampir saya kapan hari Oh sama iya. suami. Belum Thank pandemi, you. tapi Oh ya, terima kasih. ownernya adalah alumnus Macung ya. Iya. Iya, Osela, saya itu penasaran sekali, sungguh apa ya, inspiring sekali bahasa-bahasa yang disampaikan juga menggugah Maaf semangat. loh kalau banyak salahnya. Nah, dari salah kita belajar ya kan, tanpa salah Betul kita nggak ya. bisa sukses. Nah, Iya. pertanyaan saya Osela, kalau kisah sukses pasti akan menggugah semangat ya, inspirasi. Tapi kan tadi Osela juga sampaikan ada kisah gagalnya. Iya, iya Kisah betul. gagalnya itu malah membuat investor percaya ke kita. Jadi Betul ya. nah, kira-kira Osela bisa bagi tips atau sharing nggak? Kalau menceritakan kisah gagal, terus kemudian penyampaiannya gimana? Oke, investor, saya pernah gagal nih, tapi kemudian mungkin saya join atau build new business atau apa, sehingga investor tuh percaya, oke kamu pernah gagal, tapi kamu ada solusi, ada resolusi baru gitu. Kira-kira ngomongnya gimana? Karena kalau gagal sudah stigmanya negatif kan, Ya, gitu ya. betul. Bisa nggak di-sharing ke kita, Osela? Terima kasih. Iya, Bu Santi. Jadi gini, kalau pernah gagal, kita harus membuktikan bahwa kegagalan itu kita jadi lebih kuat gitu loh. Nah, pada saat itu saya pernah gagal. Saya pernah gagal dengan usaha rasa risol pada saat itu, risol saya buka satu, sukses. Kalau sukses itu kayak, bola salju. Jadi 1, 2, 2, 4, 4, 8. 8, 16 gitu ya. Cuman ketika begitu gagal leleh, 18-nya hancur jadi 0. Serem loh, gagal itu kan. Wow. Cuman saya pada saat itu
ada satu investor saya yang ada di Kendal-Sari itu adalah ownernya Inspired. Dia itu juga entrepreneur yang dari nol. Jadi dia melihat saya pada saat itu pernah gagalnya itu menjadi daya tariknya dia gitu loh. Karena kamu pernah gagal, pasti kamu bisa menjalankan usaha aku ini lebih baik. Jadi kebetulan saya hokinya ketemu investor yang memang carinya yang pernah gagal gitu loh. Tapi aku yakin sudut pandang dia pada saat itu melihat saya, dia gagal yang masih ingin membuktikan kesuksesan dari kegagalannya itu loh. Ngerti nggak sih? Nah, pada saat gagal itu emang satu-satunya semangat pada saat itu adalah kita mau membuktikan bahwa aku bisa jauh lebih baik daripada kegagalannya itu. Nah, dan itu proof sih. Jadi saya buktikan dan kesuksesan sekalinya sukses itu benar-benar membayar 12 kegagalan itu gitu loh. Nah, semangatnya itu juga pengkalian dari kegagalan itu kan gitu loh. Itu mental sih, Bu. Gimana cara tips menyampaikannya itu, Sheila selama ini hanya berusaha menjadi diri sendiri. Siapa Sheila gitu loh. Ketika Sheila gagal, menceritakan kegagalan tanpa malu dengan saya orang yang gagal tapi bersemangat itu saya. Aneh ya? Ya maaf, tapi ya begitu ini saya. Jadi ketika saya gagalnya saya tuh gini. Saya sangat tahu detail kenapa saya gagal dan saya tahu detail bagaimana saya harus bangkit. Nah, di situ yang membuat orang percaya bahwa kamu gagal, tapi aku tahu kamu lebih baik daripada orang yang selalu sukses. Seperti itu. Thank you. Benar-benar menggugah semangat sekali ya. Kadang ada orang bijak kan yang bilang kalau kita bisa menertawakan diri sendiri di depan orang lain, itu biasanya kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri ya. Ya, betul. Ya, itu sih tips-tipsnya. Terima kasih, terima kasih Bu Santi. Buat teman-teman, Sheila ini mau kasih pesan bahwa dunia sekarang ini level perubahannya semakin cepat. Sheila di usia ini agak ngos-ngosan ngikutin perubahan ini. Jadi kalian yang masih muda dengan perubahan ini terus berjalan. Jadi kalau kalian masih tetap diam atau dengan speed sekarang, takutnya perubahan lebih cepat daripada usaha kalian akan sangat tertinggal. Jadi semangat buat kaum anak muda nih, mahasiswa Macung semester 5. Ya, kalian semua harus lebih cepat dari perubahan loh. Kalau bisa kalian yang bikin perubahan. Gitu. Baik, terima kasih Kak Ossela itu ya. Tadi itu sebenarnya pertanyaan terakhir ya untuk menutup dari saya ingin tipsnya apa sudah di. Kirain aku lupa pertanyaannya. Jadi itu memang sih. Dibuat terakhir itu Kak Ossela. Closing ya. Nah, itu, saking agresifnya ya. Aku yang closing ya. Kak Ossela gitu ya. Baik, saya mewakili Bapak Ibu dosen, teman-teman di KWU 5 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Kak Ossela gitu ya. Salam juga kepada suami Kak Indra. Sama-sama salam. Nah itu tadi kok nggak diceritain ya, padahal saya pernah dengar cerita itu, mungkin adik-adik nggak cerita. Ada juga peranan Macung dari hal ini tadi ya sebenarnya. Ketemu Kak Indra. Menemukan jodoh ya. Iya. Aduh malu saya. Tapi pada angkatan saya itu banyak loh Pak, hasilnya jodohnya itu banyak loh. Karena nggak ada pilihan, karena nggak ada kakak tingkat gitu ya. Iya. Oh gitu, iya. Semoga Kak Indra nggak dengar ini. Iya. Dia lagi bikinin RAB buat usaha itu berikutnya. Kebetulan investornya ngejarnya nanti jam 5 sore. Seru loh ya. Oke, baik tadi saya mendengar delman Pak Sahala ini. Delman khas Pak Sahala, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Sahala. Halo Pak Sahala. Halo Sheila, gimana kabarnya? Halo Pak, aduh kayak gini dong ketemu. Lancar Sehat terus ya? Iya. Jalan terus ya? Amin, semoga. Ya betul, Sheila itu kalau jatuh harus bangun gitu ya? Ya, jangan betul. jatuh terus ya? Iya, jatuh terus juga nggak apa-apa, pasti akan bangun suatu saat. Ya, mantap. Ya, sehat terus Pak.
Ya, ini kita kan dapat hibah PKKM ini. PKKM itu kan program kompetisi ya, Kampus Merdeka. Jadi kami masukkan juga program-program dari kewirausahaan yang melibatkan alumni-alumni gitu ya. Nah, nanti kalau ada kami minta bantuan, tolong dibantu ya. Jadi mungkin ikut mendampingi ya, pasti ada ininya lah, pasti ada dananya juga. Gitu. Oke, siap. Oke, thank you. Ya, makasih Osela. Ya, Terima salam sama kasih, ini. Pak Mas Indra kemana ini? Indra tadi barusan online lagi telepon. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, Iya. makasih Osela. Ya. Iya. Semoga sukses ya. Ya, sukses Thank terus. you. Amin. Thank you. Baik, terima kasih Pak Sahala dan Kak Osela ya. Tadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya dalam proses kita sharing online ini ya, tatap maya ini mungkin ada yang nggak berkenan gitu ya. Gimana? Saya ini gemesnya, saya agak a little bit kecewa karena teman-teman kok nggak ada yang tanya gitu. Saya berharap yang banyak nanya ini adalah teman-teman karena pertanyaan itu berangkat dari keingintahuan mereka kan. Ya mungkin mereka lagi itu agak berat kali ini, ngerti kenapa nggak ada yang nanya. Mungkin untuk yang kedua nanti mereka pasti nanya. Oke, teman-teman siap. Terlalu asik mencatat ya, banyak sekali tadi informasi kan ada tugas juga soalnya karena kuliah ada tugasnya. Iya. Jadi mungkin terlalu asik mencatat. Jadi lupa Jangan bertanya. Kasih ini. Tugas terlalu berat lah. Kasih challenge aja gitu. Tidak ya, teman-teman gimana? Ada di kolom chat Pak Oki, bukan tanya ada. tapi request kayaknya. Pengen japri Pak. Jadi tanya lewat HP aja Kak, lebih arah teknis soalnya. Oke, siap. Thank you. Menanyakan, ingin bertanya lebih teknis ke arah teknis nanti akan menghubungi lewat handphone gitu ya. Iya. Nanti bisa di-sharing Pak Felix. Siap. Terima kasih Osela ya. Ya. Baik. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kak Osela, ini sudah lebih dari 3 menit ya dari yang kita ajukan ya permohonannya. Terima kasih atas waktunya. Sebentar Pak Oki, mohon izin dulu ke Osela. Osela, mohon izin videonya saya share untuk teman-teman dari universitas lain ya, yang kebetulan kuliah di Macung dari Undiknas. Jadi kami akan berbagi cerita ini ke mereka juga. Mohon izin untuk videonya kita share pertemuan kita sore ini. Oh iya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang bagus atau apa kurang baik, saya mohon maaf. Kalau tahu begitu saya kasih narasi yang gimana gitu. Santai aja, Osela. Lebih enak begini kok. Nyantai begitu. Thank you. Saya cuma berusaha apa adanya. Generasi Z itu kan komunikasinya sekarang kan lebih nggak formal gitu ya. Generasi Z gitu. Begini, Natural Pak ya. Iya. Saya memang begini, mohon maaf kalau banyak salah ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Osela. Kami juga mohon maaf kalau misalnya dalam proses sharing kita di kuliah online ini juga ada yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Kami sangat-sangat mendapatkan banyak sekali inspirasi dari sharing walaupun memang terbatas waktunya gitu ya. Dan saya yakin walaupun teman-teman mungkin takut-takut ya untuk bertanya gitu, tapi memang banyak hal. Saya yakin banyak hal yang bisa didapatkan dari diskusi yang dijalankan pada sore hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman berkenan ya untuk dokumentasi, silahkan yang bisa nyalakan layarnya, kita bisa berfoto bersama gitu ya. Tadi kan wajahnya cuma ada Pak Sana, saya, Bu Santila, ini teman-teman sudah mulai muncul ya. Silahkan dinyalakan layarnya. Nggak mandi nggak kelihatan kok, tenang aja. Nggak mandi nggak kelihatan. Kecil ya. Berapa orang ini yang berpartisipasi? Ini ada total sekitar 80. 86. Wow. Lebih. Okay. 86. Wow. 86. Semoga bermanfaat ya dari 86 itu. Pasti bermanfaat. Ada Pak Seno juga. Pak Seno ini dekan kita sekarang, kalau saya sudah kenal. Halo Pak. Pak Seno. Salam kenal. Pak Seno, Pak dekan kita ya, dekan ekonomi ya. Halo. Mic-nya Pak. Mic-nya belum nyala Pak Seno. Masih mati mic-nya. Lupa ini. Ya, terima kasih. Salam kenal juga Mbak Osela ya. Halo Pak. Sharingnya sungguh luar biasa yang bisa membuat kita semua semangat ya. Saya aja sudah STW
jadi semangat juga gitu ya. Apalagi Pak Harus Felix gitu ya. semangat, Yang iya. jenggotnya bagus sekali itu semangat sekali. Iya. Bahan bakarnya cuma satu, semangat. Semangat ya. Kita Oke. sehat, kita sehat karena Ya, terima semangat. kasih. Kita Mudah-mudahan sukses karena semangat. Iya, mahasiswa betul. kami menjadi lebih optimis ya, Iya, semangat untuk mencapai semangat. cita-cita ke depannya ya. Terima kasih Iya. Mbak Osela, sukses buat Anda ya. Iya, terima kasih. Mampir kalau ke Majeng. Jangan lupa minum air. Jangan lupa sumbernya. Jangan lupa sumbernya kan? ya. Oke. Serius loh Pak, kalau dengar Majeng tuh saya nggak bisa nolak pasti. Monggo. Oke, teman-teman, Ya. silakan yang bisa menyalakan layarnya. Ya. Kita berfoto. Oke, Alexandrina. Siapa lagi? Berani, nggak apa-apa. Silakan. Saya ambil fotonya dulu ya. Mana? Yang lain? Kok masih banyak yang Cuman ngumpet? beberapa aja ini. Hmm. Malu-malu nih, Pak. Ayo teman-teman, mana nih mau difoto Pak Ugi loh. Iya, kita juga kangen. Kita juga kangen. Oke. Kak Osela juga ingin kenal. Siapa tahu nanti Ayo. dapat voucher dari Kak Osela. Rencana online belum ada ya? Rencana Offline. offline-nya belum ada ya? Semester depan Pak Osela. Jadi Wow. Februari tahun 22 itu baru kita berani untuk online. Karena masih banyak orang tua itu 70% kalau di FIB itu tidak setuju untuk bisa sekolah offline ya. Orang tuanya justru yang enggak. Kalau mahasiswanya pengen banget, tapi orang tuanya enggak mau. Hasil survei yang terakhir seperti itu. Sekitar 65% lah tidak setuju. Sehingga diputuskan tadi siang oleh WR1 bahwa offline-nya nanti masih tahun depan. Di semester genap tahun depan, Februari 2022. Oke, saya doain yang terbaik lah. Ya, mudah-mudahan tidak ada generasi ketiga yang muncul ya. Aduh, ngeri deh. Ya, semoga. Ya, Tapi dari sektor Sela kondisinya sudah sangat membaik sih Pak sejak turun level ini sih. Cuman ada rumor lagi di detik.com ini Malang kembali lagi ke level 3. Nah, itu kemarin sudah turun di 2. Ya. Ya, jangan sampai lari ke 3. Tapi memang rasa kangen terhadap mall, rumah makan luar biasa. Saya weekend kemarin itu sampai usol-usolan itu masuk di rumah makan itu jadi keluar lagi saya. Iya. Ya. Oke. Ya. Baik. Sudah saya ambil beberapa yang bisa nyalakan layarnya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Kak Osela untuk waktunya dan Bapak Ibu sekalian gitu. Ini saya kembalikan ke Pak Felix. Silakan Pak Felix. Ya, baik. Terima kasih Pak Uki, terima kasih Osela. Ya, salam untuk keluarga. Kita akan tutup pertemuan kita sore hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Osela, terima kasih Pak Uki, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa. Selamat sore semuanya. Terima kasih Osela. Terima kasih semuanya. Sukses. Sukses selalu ya. Pak Felix, Pak Uki, Pak Sala, pamit dulu Ya, Pak. makasih.